Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tugas teori sosiologi klasik yang ketiga. Nama Lukas Tena dengan NIM 1903030099, kelas C semester 4, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Apa itu teori sosiologi? Teori adalah sistem pernyataan atau prosesi untuk tentang fenomena. Namun, ada dua ciri tambahan yang membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan lain, seperti yang ditemukan dalam agama atau filsafat. Teori ilmiah. Yang pertama, menjelaskan dan fenomena yang dimaksud, dan yang kedua, menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan demikian dapat dipalsukan. Hukum universal menjelaskan dan memprediksi peristiwa yang terjadi di alam dunia fisik. Misalnya, Isaac Newton menentukan 3 hukum gerak. Hukum pertama, hukum kelembamaan, menyatakan bahwa benda-benda yang akan tetap bergerak dan benda diam akan tetap diam, kecuali jika dilakukan oleh gaya lain. Siapakah teoris inti sosiologi? Banyak benih untuk apa yang akan menjadi sosiologi pertama kali yang ditanam. Selama pencerahan, suatu periode perkembangan intelektual yang luar biasa yang berasal dari Eropa selama akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Perkembangan masyarakat sipil atau ruang terbuka, debat yang bebas dari kendali pemerintah, dan kecepatan dunia modern yang semakin cepat mendukung kekuatan massa melek huruf yang baru muncul untuk berpikir tentang kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk masyarakat. Orientasi teoretik Marx. Dalam kerangka metodologial, kami mengilustrasikan bagaimana karya Marx sebagai besar berorientasi kolektivis dan rasionalis. Tentu saja seperti yang telah dibahas sebelumnya, dimensi aksi, tatanan sebagai perangkat heuristik. Ada elemen teori Marx yang cocok dengan kotak khusus ini. Demikian, Marx mengejar tema yang secara keseluruhan menggarisbawahi visinya tentang tatanan sosial yang dibentuk oleh transisi sejarah yang luas dan kelas-kelas aktor atau kolektivis yang diadu domba dalam perjuangan untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka atau rasionalis. Karl Marx dan Friedrich Engels. Premis tempat kita mulai berita yang sembarangan bukan dogma tetapi premis nyata yang menyatakan abstraksi hanya dapat dibuat alam. Mereka adalah individu-individu yang nyata, aktivitas mereka dan kondisi tempat tinggal mereka, baik mereka temukan sudah ada maupun yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Dengan demikian, premis dapat diberlakukan dengan secara empiris murni. Premis pertama dari seluruh sejarah manusia, tentu saja hidup adalah keberadaan individu-individu manusia yang jadi fakta pertama yang harus ditentukan dalam organisasi fisik individu-individu ini dan hubungan konsekuensinya dengan alam lainnya. Di sini kita dapat masuk ke dalam sifat fisik manusia yang sebenarnya atau ke dalam kondisi alam di mana manusia menemukan dirinya, geologis, hidrografi iklim. Friedrich Engels.
Keluarga berpasangan. Sejarah keluarga di zaman primitif terdiri dari lingkaran. Penyempitan seorang progresif mencakup seluruh suku, di mana kedua jenis kelamin yang memiliki hubungan suami istri yang sama. Pengucilan terus-menerus, pertama dari yang lebih dekat, kemudian dari kerabat yang semakin jauh, dan akhirnya bahkan dari kerabat karena pernikahan, diakhiri dengan membuat perkawinan. Kelompok dalam bentuk apapun menjadi tidak mungkin. Akhirnya yang tersisa hanya pasangan tunggal yang terikat secara longgar, molekul yang perkawinannya sendiri terhenti. Ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa sebagian kecil-kecil cinta individu dalam arti kata modern kebangkitan monogami. Emil Durkheim dalam kurung 1858 sampai 1917. Durkheim adalah seorang sarjana serius dan produktif. Buku pertama, Pembagian Kerja dalam Masyarakat, yang didasari pada disertai doktoralnya, keluar pada tahun 1893. Yang kedua, Aturan Metode Sosiologis, muncul hanya 2 tahun kemudian pada tahun 1897. Succede A Study in Sociology, mungkin karyanya yang paling terkenal, diterbitkan tahun berikutnya. Durkheim mengatur jurnal L'En Sociologique, yang merupakan salah satu jurnal sosiologi pertama tidak hanya di Perancis tetapi di dunia. L'En Sociologique yang diproduksi setiap tahun hingga pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Max Weber dalam kurung 1864 sampai 1920. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu mencoba pemahaman interpretatif dan tindakan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal dari arah dan akibatnya. Dalam casting, pemahaman interpretatif atau Verstehen sebagai tujuan utama, sosiologi visi Weber menawarkan lawan yang berbeda bagi mereka berusaha mendasarkan disiplin pada upaya untuk mengungkapkan hukum universal yang cocok untuk semua masyarakat. Jadi tidak seperti Durkheim yang menganalisis fakta sosial sui generis objektif yang bekerja secara independen dari individu yang membentuk masyarakat. Weber mengalihkan perhatiannya ke dimensi yang subjektif dari kehidupan sosial, berusaha untuk memahami keadaan pikiran atau motivasi yang membimbing individu. Batasan pokok. Charlotte Perkins Gilman dalam kurung 1860 sampai 1935. Woman and Economics adalah karya non-fiksi Charlotte Perkins Gilman yang paling sosiologis sekaligus paling teoritis dalam buku yang sangat terkenal ini. Gilman berusaha menunjukkan bahwa pembagian kerja tradisional atau suami pencari nafkah, istri tinggal di rumah secara inheren bermasalah, bertentang dengan retorika akal sehat yang masih lazim, yang berpendapat bahwa dalam pembagian kerja tradisional perempuan adalah mitra yang setara dengan laki-laki, atau bahwa laki-laki dan perempuan saling satu sama lain. Gilman menyatakan bahwa pembagian kerja tradisional Georg Simmel dalam kurung 1858 sampai 1918. Georg masa kecil nyaman dan setelah dewasa memungkinkan untuk mengejar minat intelektualnya dengan informasi yang relatif sedikit
seperti sudah ditakdirkan, warisan Simmel terbukti lebih bermanfaat. Yang terlihat pada pandangan pertama, meskipun reputasinya sebagai seorang sarjana yang menarik perhatian internasional dan keahliannya sebagai dosen mendapat popularitas di kalangan mahasiswa dan elit budaya Berlin, Simmel tidak dapat dimasukkan dalam peran akademis permanen di sebagian besar karirnya. Sekian dan terima kasih.